Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meila Revianti. Saya ingin menjelaskan mengenai tugas demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Tugasnya yaitu menganalisis asesmen di ruang kelas. Di sini mata pelajarannya yaitu matematika wajib pada kelas 11 di fase F dengan capaian pembelajarannya yaitu menganalisis refleksi titik pada koordinat kartesius, menganalisis refleksi garis atau kurva pada koordinat kartesius, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan refleksi titik pada koordinat kartesius, dan secara aljabar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan refleksi garis atau kurva. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran problem-based learning dan Teams Games Tournament yang dimodifikasi dengan metode ekspositori dan diskusi kelompok melalui penjelasan dari guru menggunakan slide PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat menganalisis konsep dan jenis-jenis refleksi titik, garis, dan kurva secara tepat, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan refleksi titik, garis, dan kurva secara tepat dan sistematis. Materi ajar atau topiknya yaitu tentang transformasi geometri, mengenai refleksi atau pencerminan, dan jenis asesmen yang saya gunakan yaitu asesmen formatif. Di sini bentuk asesmennya yaitu soal tertulis yang terdapat 3 soal. Yang pertama mengenai soal refleksi pada titik, yang kedua yaitu refleksi terhadap garis, dan yang ketiga refleksi terhadap parabola atau kurva. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Nah, bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik pada asesmen tersebut adalah saat mengerjakan soal yang diberikan. Guru akan mengetahui apakah soal yang diberikan sesuai atau tidak dengan kemampuan peserta didik. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakter peserta didik. Jadi, saya menggunakan soal kontekstual yang perlu mempertimbangkan aspek lingkungan budaya peserta didik dan cara belajar yang meliputi individu atau kelompok, baik dengan permainan ataupun tidak. Perlu mempertimbangkan karakteristik peserta didik agar proses pembelajaran tidak membosankan dan dapat membuat peserta didik aktif belajar. Kemudian selanjutnya, bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Jadi menurut saya yang sesuai dengan kemampuan peserta didik yaitu antara contoh soal yang dijelaskan sebelumnya itu sama dengan soal yang diberikan. Karena saya telah mempertimbangkan kemampuan peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Jadi melalui model PBL dan metode diskusi kelompok, peserta didik akan diberikan ruang untuk menjelaskan hasil diskusi mereka mengenai penyelesaian soal tersebut dan kelompok lain akan menanggapi penjelasan tersebut. Pertanyaan terakhir yaitu, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Nah, menurut saya akan menjelaskan tentang konsep materi dan penjelasan materi serta contoh soal agar peserta didik memiliki pengetahuan yang sama tentang materi tersebut. Selanjutnya, saya akan menyiapkan soal yang sesuai dengan kemampuan peserta didik dan gaya belajar yang berkelompok, serta sesekali menggunakan games agar peserta didik dapat aktif mengerjakan dan meminimalisir anggota kelompok atau peserta didik yang tidak mengerjakan soal.
Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis asesmen di ruang kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.